Nah, beginilah ya penampakan dari luar apartemennya kakeknya. Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Hari ini Taiwan pagi ya teman-teman ya, pagi jam setengah 10. Dan ini nenek barusan sarapan ya, sarapan selang 1,5 jam masuk kamar dan baringan. Dan di sini di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ada yang bertanya, Mbak, kerja di Taiwan sudah berapa tahun? Terus Mbak, kerja di Taiwan jaga nenek ini sudah berapa tahun dan ngapain aja kalau jaga nenek ini ya. Dan di sini akan aku kupas tuntas ya teman-teman ya. Dan sebelumnya mohon maaf karena banyak hari ya nggak upload video, ada kesibukan dunia nyata ya teman-teman ya. Dan pertama akan aku jawab, aku di Taiwan itu berapa tahun ya. Di sini aku kerja di Taiwan ini sudah 14 tahun ya teman-teman ya. Dulu di majikan yang lama aku jaga nenek 6 tahun. Setelah itu nenek meninggal, aku ganti jaga kakak iparnya nenek 3 tahun dan pulang. Jadi kan 9 tahun ya. Pulang selama 2 tahun dan aku kembali lagi ke Taiwan untuk merawat lansia ya. Ini merawat nenek ini sampai sekarang ya teman-teman ya. Dan aku kerja di majikan ini satu rumah ada 4 orang ya teman-teman ya, yaitu Pak Bos, aku, nenek sama kakek. Dan di sini kerjaku itu fokus jaga nenek ya, yaitu merawat lansia. Dulu pertama kali aku datang, nenek itu masih sehat ya teman-teman ya. Dan 2 tahun belakangan ini kesehatan nenek itu menurun ya, karena ya sudah tua. Nenekku ini umur 91 tahun ya teman-teman ya. Dan ada kakek ya, kakek umurnya 95 tahun tapi masih sehat ya teman-teman ya, masih bisa jalan sendiri, masih bisa makan sendiri. Tetapi untuk nenek ini jalannya itu sudah nggak begitu bisa ya. Kalau jalan dekat mama 2-3 langkah itu bisa ya teman-teman ya, tapi kalau jauh itu nggak bisa. Dan 2 tahun belakangan ini nenek menggunakan mesin pernafasan ya teman-teman ya. Nah, ini kalau malam menggunakan masker pernafasan, dan kalau siang itu menggunakan oksigen ya. Jadi 24 jam itu nggak bisa lepas dari alat pernafasan ya teman-teman ya. Dan aku jaga nenek ini 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali ya teman-teman ya. Pokoknya nggak lepas dari saya. Makanya kalau mau libur itu awang-awang ya itu ya. Dulu pernah libur 1 kali, pulang itu nenek itu marah-marah, katanya kamu libur aku ditinggal sendirian. Terus kan dijaga sama Pak Bos ya, Pak Bos juga nggak bisa, katanya suruh nulungin. Kalau nenek baring gini terus munjuk ke atas kan nggak bisa sendiri ya teman-teman ya. Terus katanya nenek itu mau nyuruh Pak Bos itu sungkan, terus ditolongin sama Pak Bos, katanya nggak ngomong 1, 2, 3. Nenekku tuh orangnya lucu ya teman-teman ya. Pokoknya segala sesuatu itu aku gimana, orang harus ngikutin aku gimana ya. Ya namanya orang kan nggak sama ya, apalagi Pak Bos kan nggak pernah ngurus nenek. Jadi kalau ditinggal libur itu susah ya teman-teman ya. Jadi selama aku kerja di sini 5 tahun itu libur 2 kali ya, cuma libur 2 kali karena nenek itu nggak bisa lepas dari aku. Dan untuk kakek juga orangnya itu rewel ya. Dulu pernah dijaga sama orang Taiwan, pagi datang sore pulang ya, tetapi kakek itu nggak cocok, rewel lah. Dulu kakek itu kerjanya jadi angkatan ya teman-teman ya, kepala angkatan. Jadi dia itu terbiasa nyuruh-nyuruh ya,
terbiasa ngatur orang, jadinya sampai sekarang itu terbiasa ngatur orang tapi nggak mau diatur. Orangnya begitu ya. Tetapi alhamdulillah kalau sama aku tuh nurut, karena kakek sama nenek itu menganggapku sebagai anak ragil ya teman-teman ya. Katanya sungguh beruntung kalau aku itu mempunyai anak ragil seperti kamu gitu ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya, di sini di Taiwan aku itu mendapatkan keluarga kedua setelah keluarga di Indonesia. Ya alhamdulillah semuanya, Pak Bos juga baik ya. Dan di sini majikanku itu ada 4 ya, anaknya kakak itu ada 4, Pak Bos gede, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kami tinggal ini bersama dengan Pak Bos ketiga ya, karena masih bujang. Untuk Pak Bos ini semuanya nggak mau dipanggil bos ya, maunya dipanggil abang. Jadi manggilnya itu abang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya pokoknya alhamdulillah ya teman-teman ya. Di sini itu antara majikan dengan pembantu itu nggak ada sekatan. Jadi seperti keluarga sendiri. Dan untuk kakek sakit cuci darah ya teman-teman ya, sakit ginjal, makanya cuci darah. Untuk cuci darah ini biasanya Pak Bos yang ngantar ya. Jadi diantar sama Pak Bos, terus Pak Bos di sana itu kerja sambil komputer ya. Jadinya bisa disambi, karena kalau nungguin orang cuci darah kan cuma duduk doang ya. Makanya Pak Bos itu kalau pakai cuci darah, Pak Bos yang ngantar, sambil nunggu itu sambil kerja di komputer ya. Tetapi untuk hari Sabtu, karena kakak cuci darahnya 1 minggu 3 kali ya, Selasa, Kamis, Sabtu. Untuk hari Selasa, Kamis itu Pak Bos yang nomor 2, itu pasti ya. Untuk yang Sabtu ini, untuk Pak Bos yang ketiga, biasanya itu ada lembur. Kalau ada lembur itu aku yang ngantar ya teman-teman ya, tetapi jarang banget aku ngantar doang. Ntar Pak Bos yang nomor 1 yang gede ya, jam 10 itu kesini ngambil kakek gitu. Dan untuk merawat lansia ini, merawat nenek ini ya, itu kalau cuacanya bagus seperti ada matahari ya, itu dibawa keluar jalan-jalan, dibawa ke taman, kadang tak bawa ke pasar ya teman-teman ya. Tapi karena adanya penyakit ini sekarang nggak berani bawa ke pasar. Nenek itu sukanya lihat orang banyak. Dan untuk panas, kalau di Taiwan kan apalagi di musim dingin panasnya jarang ya. Jadi kalau ada panas cepet-cepet bawa nenek dan kakek itu berjemur ya. Dan untuk masalah masak, di sini aku yang masak ya teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu aku masak buat 4 orang. Dan aku masak semua serba baru itu kalau malam ya. Jadi malam kan Pak Bos pulang kantor, jadinya masak nasi baru, sayur baru, ikan baru, daging baru, sup baru. Pokoknya minimal 5 menu ya, nasi, sayur, sup, ikan, daging tuh. Untuk malam masaknya baru semua ya. Dan untuk makan siang kami itu makannya seadanya, yaitu sisa dari sayur semalam ya, cuma dipanasin dan dimakan buat kami 3 orang. Dan kadangkala nenek sama kakak itu kepingin makan Indomie ya teman-teman ya, karena beliau berdua itu suka banget dengan makanan Indonesia, Indomie. Jadi kalau musim dingin biasanya itu dingin-dingin kepinginnya makan yang anget-anget, yang panas-panas ya, itu minta dibuatin Indomie. Makanya di sini aku tuh ada persediaan Indomie ya. Dan untuk masalah belanja, aku yang belanja ya teman-teman ya. Aku tuh belanjanya seminggu sekali di pasar. Tetapi kalau ada acara besar ya, seperti hari raya, acara ulang tahun, itu aku itu belanja kadang seminggu 2 kali ya. Tetapi untuk hari-hari biasa aku tuh belanjanya seminggu sekali. Dan untuk masalah ibadah, alhamdulillah di sini aku itu bisa sholat, bisa puasa, dan bisa berhijab ya. Karena majikanku itu orang Kristen ya teman-teman ya, jadi nggak begitu mempedulikan kepercayaan. Beda kalau orang Buddha, karena orang Buddha kan di dalam rumahnya ada patung ya, jadi kalau melihat kita sholat, mereka itu takut Tuhannya itu kabur, itu katanya. Tapi alhamdulillah di sini aku sholat
Walaupun di depan nenek itu nenek nggak ngomong apa-apa ya. Kata nenek itu, itu kepercayaanmu ya kamu lakukan, kepercayaanku ya aku lakukan gitu ya. Karena apa ya, kepercayaan itu kan timbul dari hati ya teman-teman ya, nggak bisa dipaksakan. Dan di sini juga nggak ada kekangan kamu nggak boleh sholat, nggak boleh sembahyang, nggak boleh puasa, itu nggak ada. Pokoknya majikanku itu los ya, alhamdulillah begitu orangnya. Dan untuk masalah masak ya, aku itu sukanya kan buat sambel, masakan Indonesia itu bebas ya teman-teman ya. Kalau dulu pertama kali aku datang itu yang paling rewel itu kakek sama Pak Bos nomor 3 itu paling rewel kalau aku itu masak masakan Indonesia. Tetapi lambat laun ya, mungkin dulu itu nggak kenal aku itu gimana orangnya gitu ya teman-teman ya. Tapi setelah lambat laun kami itu akrab ya, makanya losdol, pokoknya bebas mau ngapa-ngapain itu bebas ya. Begitulah ya teman-teman ya, keseharianku, kegiatan sehari-hariku sebagai TKW Taiwan di sini. Selain merawat lansia ya, bersih-bersih rumah juga ya, karena di sini aku menganggap rumah ini seperti rumahku ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kotor ya dibersihkan, dilap. Apalagi kalau kakek nenek kan tidur ya, kita longgar waktunya bisa bersih-bersih rumah. Jadi kalau ada orang datang kan seneng ya, melihat orang tuanya bersih, melihat rumahnya bersih, itu majikan kan tambah suka ya teman-teman ya, tambah sayang sama kita. Jika ada waktu luang seperti ini, biasanya aku gunakan buat beres-beres rumah ya teman-teman ya. Ini posisinya kakek dan nenek sudah selesai sarapan, dan aku langsung beres-beres rumah, nyapu ngepel ya. Dari ruang tamu, ruang makan, 3 kamar, dan 1 dapur. Karena apartemennya kakek ini kecil ya, jadi untuk beres-beres rumah itu cepet banget ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita bersihkannya itu setiap hari. Mungkin yang bertanya gimana kerjaannya sudah aku uraikan secara jelas ya. Mudah-mudahan yang bertanya itu puas ya, karena aku ngomongnya begini ya teman-teman ya, ngomongnya belepotan. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang sekiranya itu diulang-ulang ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kelas kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye bye.